Kadang kita juga pengen kan yang namanya tuh ada orang yang ngerti, ada orang yang bisa memahami, ada orang yang dimana oh ternyata tuh gak hanya kamu aja yang selama ini mungkin selalu ngertiin dan memahami setiap orang. Iya bener, pasti setiap manusia menginginkan hal seperti itu. Kayaknya enak dan lebih mudah untuk menjalani ya kalau misalnya ada orang yang paham dan mengerti. Tapi baik lagi, kadang kita gak bisa meminta setiap orang ataupun siapapun orang terdekat kamu. Mereka adalah orang-orang yang mampu memahami kamu dengan baik. Karena menurut aku, orang lain hanya membantu. Selebihnya itu hanya ada pada diri kita sendiri. Kita mampu atau enggaknya, kita bisa atau enggaknya. Karena ketika seseorang lagi kenapa-napa, itu pasti rasanya sulit banget untuk mengendalikan dan mengontrol dirinya sendiri. Ternyata emang secapek dan seenggak itu kalau misalnya gak ada orang yang bisa memahami dan mengerti. Dan ternyata emang seringan itu kalau misalnya ada orang yang bisa untuk mengerti dan memahami. Tapi tahu nggak? Semakin dewasa tuh justru malah ngebuat diri kita ya udah dengan sendiri aja tuh nggak apa-apa. Sendiri nggak semenyeramkan dan seberat itu kok. Kalau misalnya kamu mampu untuk menjalani semuanya dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan ketegaran. Kadang rasa capek itu akan selalu ada, dan ia akan selalu hadir. Karena setiap orang memiliki sumber capeknya tersendiri. Ada yang capek fisik, capek pikiran, capek tentang kehidupan dia, keluarganya, dan ya banyak lain halnya. Dan kamu harus ingat satu hal ya, tidak semua orang itu mampu memahami dan peduli akan perasaan kamu seperti apa. Kamulah yang tahu, kamulah yang bisa merasakan, dan kamu juga yang mampu mencari solusi sebenarnya apa sih maunya diri kamu. Gak apa-apa. Dewasa itu kamu ngerasa kayak kamu berjuang sendiri, tapi setidaknya kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa untuk menjalaninya, walaupun seorang diri. Hai semuanya. Halo. Aku udah lama banget gak nyapa kalian. Maaf banget ya, ternyata udah seminggu lebih. Wow, itu sangat lama banget sih buat aku. Karena emang, ya sebelumnya aku minta maaf dulu ya. Maaf kalau misalnya dari kalian banyak banget yang nyari. Banyak ke DM aku. Kapril kapan update-nya? Kapril kapan episode barunya? Dan ya, finally aku bisa update lagi di hari ini. Sebenarnya tuh, aku tuh kepengen buat stok guys sebenarnya. Karena emang weekend kemarin, ya tepat tanggal 23 Februari kemarin, aku baru aja graduation dan itu cukup menguras energi aku banget. Karena kan sebelum acara tuh aku emang udah banyak terkuras kan energinya dan emang tuh aku pengen bikin stok kan. Cuma pas dilihat, wah ternyata gak bisa keadaannya dan fisik akunya juga lagi gak bisa dan gak kuat. Dan baru hari ini deh aku bisa. Maaf ya, dan makasih banyak buat semuanya atas ucapan dan doa untuk aku ke depannya. Makasih ya. Dan untuk hari ini gimana kabarnya semuanya? Sehat gak hari ini? Ayo, siapa yang suka bohongin dirinya sendiri? Katanya gak apa-apa, tapi ternyata aku tuh lagi gak baik loh kak. Ayo siapa? Jangan suka bohongin diri sendiri Gak apa-apa tahu kalau misal kamu lagi bilang, kak kayaknya aku hari ini capek banget, kak kayaknya aku hari ini gak baik. It's okay gitu. Kalaupun emang orang lain gak ngerti sama perasaan kamu, at least diri kamu sendiri tuh ngerti sama apa yang kamu rasakan gitu loh. Karena bagaimanapun juga kamulah yang menjalankan dan kamulah yang menjadi kuat untuk dirimu sendiri. Dan banyak juga nih yang kangen
kangen katanya, kangen ditanyain kabar sama aku. Ya iya sih, aku biasanya kalau podcast pasti selalu nanyain kabar. Gimana? Udah akhir bulan dan gak kerasa ya, bulan depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Dan aku minta maaf ya kalau banyak salah kata dan ucap yang aku keluarkan dari mulutku, baik itu di live TikTok maupun di YouTube. Dan untuk kali ini, karena lagi pada galau, aku gak tahu ya. Karena galaunya mungkin ya, kamu pernah gak sih ngerasa kayak gak ada orang yang ngerti sama perasaan kamu, gak ada orang yang paham gitu, dan gak ada orang yang peduli juga gitu. Mungkin kamu ngerasa kayak, aku tuh selalu peduli sama siapapun, aku secare itu sama orang terdekat aku, tapi kenapa mereka yang aku pedulikan justru malah gak sebaliknya. Ternyata dewasa seberat itu ya, dijalani ya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dan ada juga yang bilang bahwa ternyata emang ketika kita mampu memahami orang lain, belum tentu orang lain juga mampu untuk memahami kita. Dan aku bilang, iya itu benar. Karena bagaimanapun juga, kita nggak bisa berekspektasi ke orang lain, ataupun ke orang yang dimana kita sangat peduli sama dia, kita nggak boleh memiliki harapan besar kepada orang tersebut. Mungkin alasannya karena kalau buat aku ya, gak semua orang tuh bisa sesuai dengan apa yang kamu mau. Ketika keadaan kamu sedang tidak baik dan kamu meminta orang lain untuk mengerti dan memahami ataupun peduli sama perasaan kamu, ketika mereka tidak bisa memberikan semua itu, kamulah yang merasakan terluka. Kamulah yang merasakan perasaan kamu akan semakin buruk dan kamu akan semakin down. Karena kenapa? Karena kamu yang menaruh harapan besar itu kepada setiap orang yang ada dalam kehidupan kamu. Sebenarnya gak apa-apa kok, cuma sewajarnya aja. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu harus memiliki boundaries. Itu ya, ibaratnya ya, kita harus memiliki jarak lah. Kita harus memiliki tembok. Supaya ketika kamu kenapa-napa, ketika kamu merasa tidak dipedulikan oleh orang lain, at least kamu bisa untuk menanggung apa yang seharusnya kamu tanggung seorang diri. Rasa sakit kamu, luka kamu, beban isi pikiran kamu, dan lain sebagainya, itu bukan tanggung jawab orang lain. Mereka yang gak paham dan gak ngerti sama perasaan kamu akan ngebuat diri kamu justru akan semakin down dan berantakan. Kamu udah berantakan, yang kamu butuhkan apa? Ketenangan kan? Dan kamu udah terlalu banyak pikiran, yang kamu butuhkan apa? Tempat cerita kan? Dan kamu udah terlalu capek banget, yang kamu butuhkan apa? Orang yang peduli sama kamu kan? Tapi ternyata orang itu gak ada. Dan kamu gak perlu ngerasa kalau kamu itu adalah orang yang tidak pantas untuk bahagia. Dan kamu gak perlu ngerasa kalau kamu tuh adalah orang yang gak pantas untuk mendapatkan kepedulian dari setiap orang. Kenapa gitu? Cobalah untuk lebih peduli dan lebih sayang sama diri kita sendiri. Orang lain belum tentu tahu isi pikiran kamu, perasaan kamu, dan apa sih yang sedang kamu hadapi dan lalui saat ini. Mungkin mereka hanya bisa melihat, oh, keadaan kamu yang di luar terlihat murung, berarti tandanya kamu lagi gak baik-baik aja. Atau mungkin bisa jadi kamu dinilai oleh setiap orang tuh orang yang tidak pernah memiliki permasalahan dalam hidup. Pernah gak kamu dinilai kayak gitu? Jujur aku pernah banget tahu, sedikit cerita ya. Aku pernah dinilai kayak kok ceria banget, prill gitu, kayak gak memiliki masalah. Padahal ya setiap orang tuh pasti bisa lah menempatkan posisinya. Gak mungkin kalau misalnya kita lagi gak baik, kita menunjukkan di depan semua orang ya kan? Bukan berarti aku tipe orang yang dimana terlalu defensif sama diri sendiri. Mungkin ya setiap orang pasti memiliki sisi itunya kan. Cuma lebih tepatnya kayak kita tuh jangan berharap orang lain akan mengerti kita. Jangan berharap orang lain akan peduli sama diri kita. Setidaknya ya walaupun
orang lain tuh terlihat gak peduli ataupun sekalipun yang orang lain itu peduli, ya udah. Intinya kamu bisa menjaga diri kamu sebaik mungkin. Sayangilah diri kamu sendiri. Pedulikanlah diri kamu sendiri. Dan pahami dan dengarkan juga diri kamu sendiri. Kadang manusia seperti itu sih, terlihat lalai. Bukan terlihat sih, lebih tepatnya mungkin lalai. Karena terlalu banyak memperdulikan orang lain daripada dirinya sendiri. Terlalu banyak menjadi pendengar untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Ya oke, aku emang gak menyalahkan hal itu sih. Cuma lebih tepatnya coba deh kamu rasain. Pasti kamu akan bilang, memahami diri sendiri tuh jauh lebih sulit kah daripada orang lain. Ya, emang itu benar ya. Karena kalau kita memahami diri kita sendiri tuh ngerasa kayak, diri kita nih maunya apa sih? Kamu tuh bingung gitu, kayak aku tuh maunya apa gitu, aku tuh kenapa, aku harus apa, dan aku harus bagaimana. Kebanyakan orang kadang bingung dalam hal menangani dirinya sendiri daripada ya menangani orang lain. Tapi ya itu, kita pun sebagai manusia gak bisa terus-menerus mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Mungkin terlihat tidak adil ya, tapi ya begitulah faktanya. Coba sekarang apa yang kamu rasakan? Saat ini perasaan kamu gimana? Pikiran kamu kacau gak? Apa kamu lagi berantakan? Apa kamu lagi ngerasain hari-hari yang buruk? Atau ya banyak sekali hal-hal yang kamu rasakan seorang diri dan gak ada orang yang bisa untuk menjadi orang yang bisa kamu jadikan tempat cerita. Bahkan orang-orang yang dimana dia udah selalu terbiasa untuk memikul bebannya sendiri, yang ngerasa gak butuh orang lain. Padahal semandiri apapun, baik laki-laki maupun perempuan, setiap manusia itu saling bergantung satu sama lain. Setiap manusia pasti membutuhkan satu dengan yang lain. Cuma memang konteksnya ya gak setiap manusia juga itu bisa untuk memberikan hal yang sama seperti apa yang kamu berikan kepada mereka. Gak apa-apa, gak perlu kecewa akan perilaku setiap manusia, karena memang begitu. Kita gak bisa menebak apakah orang tersebut akan memiliki sikap dan sifat yang sama atau tidak, ataupun juga suatu saat nanti kamu melihat orang yang paling dekat sama kamu dan dia terlihat, oh ternyata dia gak sebaik itu ya. Kamu gak perlu ngerasa kalau kamu nyesel telah cerita ataupun dekat sama dia, gak perlu. Karena bagaimanapun juga, mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan membukakan dan menyadarkan bahwa dia semua orang itu paham dan mengerti tentang perasaan kamu. It's okay, gak apa-apa. Jalan sendiri tidak seberat itu kok, kalau misal kamu yakin dan bisa. Dan aku selalu percaya dan yakin kalau kamu bisa untuk melewatinya. Walaupun kamu ngerasa ini sangat berat, Kak April. Aku capek banget rasanya. Gak apa-apa. Namanya hidup, kita akan selalu mengenal kalimat capek secara terus-menerus. Gak ada yang gak capek dalam hidup. Bahkan kalau kita berdiam diri aja rasanya kayak capek juga sih. Kadang kalau kita berbicara dewasa, sangat melelahkan ya. Mungkin ada orang yang kehidupan dewasa itu sangat bahagia. Tidak merasakan apa itu yang namanya kehidupan sangat berat. Tidak merasakan apa itu yang namanya berjuang. Apalagi ketika ia harus menghadapi semuanya seorang diri. Ketika rumah yang selama ini menjadi tempat pulang dia, tapi ya dia gak memiliki rumah itu. Ketika keluarga yang menjadi tempat di mana dia bersandar, tapi dia tidak memiliki itu. Setiap orang ataupun setiap anak itu pasti memiliki historinya tersendiri dalam kehidupan dia. Mungkin orang-orang yang ngerasa ia selalu bisa untuk sendiri adalah orang-orang yang dimana dalam keluarga mungkin ia tidak pernah dipedulikan, tidak pernah dikasih kesempatan untuk berbicara, apalagi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Dan ia cenderung lebih memilih oke sendiri pun gak apa-apa. Dan cuma bisa merendung dan berdiam diri, ternyata sendiri melelahkan juga ya.
Dan setelah itu ia akan semangat dan bangkit kembali. Ya, itu pasti yang kamu lakukan setiap hari kan? Dan kamu gak perlu ngerasa mungkin kok ada orang yang jauh lebih beruntung daripada kamu. Memiliki keluarga yang cemara, memiliki orang-orang terdekat yang peduli dan sayang. Tapi kamu gak usah ngerasa seperti itu. Tuhan telah memberikan setiap manusia itu sesuai dengan apa yang telah Ia berikan. Kita gak bisa meminta kepada Tuhan kalau kamu pengen kehidupan seperti apa yang kamu mau. So, kenapa? Karena kita hanya manusia biasa. Kita gak bisa mengatur bagaimana kehidupan kita saat ini, ataupun ke depannya nanti, ataupun hingga Tuhan nanti. Gak tahu. Jadi, buat aku tuh, mungkin kamu harus lebih banyak bersyukur, dan apapun yang kamu jalani, entah itu berat, entah itu sakit, ataupun kecewa, tetaplah bersyukur atas apa yang udah Tuhan berikan ke kamu. Tidak selamanya Tuhan memberikan kamu rasa sakit dan kecewa aja kan? Tuhan juga pasti memberikan kamu kebahagiaan, yang kadang seringkali kamu lupa untuk mengingat hal itu. Kenapa? Karena ketika seseorang lagi dalam keadaan gak baik, ia akan lupa kalau dirinya pernah sebahagia itu. Dan yang ia ingat, ya, saat ini ia sedang terluka. Dan kecewa, sakit, capek, dan lain sebagainya. Semua itu adil kok, udah sesuai porsinya masing-masing. Dan kamu gak bisa menyamaratakan antara kamu dengan yang lain. Ya emang kadang ngerasa agak berat juga ya. Emang setiap orang tuh butuh orang lain. Cuman aku cuma berpesan, kalau kamu gak memiliki orang yang dapat kamu percaya, ataupun orang yang peduli sama kamu, stop. Jangan terlalu berharap kalau orang yang kamu pedulikan itu akan memiliki sikap yang sama seperti kamu. Cobalah untuk lebih peduli dan lebih sayang sama diri sendiri. Tidak perlu berharap kepedulian dari orang lain, kalau itu nantinya akan membuat kamu luka di kemudian hari. Tapi ketika kamu mencoba untuk menyayangi dirimu sendiri, kamu akan melihat apa sih yang diri kamu butuhkan hingga saat ini. Apa sih problem yang harus kamu pecahkan walaupun itu kamu hanya seorang diri? Apa sih maunya diri kamu yang sampai saat ini mungkin kamu gak tahu. Kamu tuh kenapa, maunya tuh apa dan gimana. Gak apa-apa kalau misalnya hari kamu lagi berat hari ini, kehidupan kamu lagi berat, it's okay gak apa-apa. Cuman aku selalu percaya dan aku selalu memberikan support buat kamu. Gak apa-apa kalau lagi capek kamu menyendiri. Gak apa-apa kalau misal kamu lagi capek kamu nangis lagi. Dan gak apa-apa kalau misal kamu lagi capek kamu ngerasa kamu pengen ngamuk dan lain sebagainya. Tapi habis itu kamu semangat lagi ya. Tapi habis itu kamu bangkit lagi, walaupun rasanya energi kamu habis untuk itu. Tapi percayalah, di kemudian hari nanti akan ada kebahagiaan dan hadiah yang telah kamu berikan untuk diri kamu sendiri atas perjuangan yang udah kamu lewati sampai saat ini. Kita emang gak tahu ke depan nanti akan seperti apa. Kamu juga gak tahu kan kehidupan kamu nanti akan bagaimana. Aku sangat makasih banget sama kalian yang udah selalu banget mau cerita sama aku. Udah mau jujur dan mungkin kamu ngerasa kayak kamu tuh gak segampang itu kan buat cerita sama orang lain. Bahkan sama orang yang terdekat kamu. Orang yang tahu secara fisiknya, kamu pasti gak mudah kan. Tapi ternyata sama aku, orang yang kamu gak tahu realnya aku seperti apa, orang yang kamu gak tahu aku fisiknya seperti apa, dan bahkan aku hanya sekedar berbicara mengenai apa yang seharusnya aku bicarakan melalui konten. Aku seneng banget kalian sepercaya itu sama aku. Semoga apa yang kalian rasakan bisa segera pulih, dan makasih ya atas penilaian positif dan baiknya, karena dari podcast aku itu banyak banget dari kalian yang ngerasa merubah diri lah, berubah menjadi ke yang lebih baik, lebih bisa untuk lebih berpikir terbuka, dan juga lebih bisa untuk oh ternyata tuh
ada yang boleh, ada yang enggak. Sebenarnya aku kalau ngonten itu, aku nggak minta kalian buat, oh kata Kak April tuh harus gini, oh kata Kak April tuh di konten itu harus gini. Enggak kok, karena kan yang ngejalin itu kan kalian. Kalian yang tahu tuh permasalahan kalian tuh apa, caranya gimana, dan harus apa sih gitu. Kadang kan kalau misalnya kita terlalu jauh sama diri kita sendiri tuh, justru malah nanti akan semakin jauh juga, dan semakin gak kenal sama diri sendiri, ya gak sih? Mungkin masih ada yang bingung ya, kayak apa sih yang dimaksud gak kenal sama diri sendiri? Mungkin lebih tepatnya kayak kamu tuh kurang bisa untuk memahami dan mengerti sama diri kamu sendiri. Maunya apa, bagaimana, penyebabnya apa. Kadang seringkali kita bertanya-tanya perihal diri kita sendiri. Aku nih kenapa sih gitu? Aku capek tapi aku gak tahu capeknya apa gitu. Kadang emang ada sih. Ada rasa capek yang emang gak bisa untuk dijelaskan, ataupun yang sulit untuk dijelaskan. Tapi bukan berarti kamu gak bisa untuk memahami diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu gak bisa untuk merubah diri kamu menjadi yang lebih baik lagi. Berikanlah diri kamu menjadi versi yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jangan untuk orang lain secara terus-menerus. Bahkan aku aja seneng loh sama perubahan kalian semua. Iya, perubahan yang dimana itu bikin aku semakin semangat karena penilaian positif dari kalian. Aku ngerasa kayak, ya ampun, aku sebersyukur itu karena berhasil untuk membawakan konten yang banyak sekali membawa pengaruh positif dan hal-hal baik. Makasih banyak ya buat kalian semua. Terus udah selalu support aku, dan pokoknya ada buat aku lah. Bahkan yang udah kenal dan ngikutin aku dari awal banget, dari Instagram atau ya dari awal banget YouTube ini berdiri. Aku suka banget nih kalau lagi live TikTok tuh suka banyak yang bilang dari yang suara aku seperti apa, terus sekarang jadi berubah, dan aku ngerasa kayak emang saya ada perubahan. Makasih ya. Bahkan aku sendiri pun gak menyadari akan perubahan itu. Ternyata setelah aku lihat kembali, ternyata memang sederhana itu. Tapi aku seneng sih kalau misal aku bisa berubah ke yang jauh lebih baik, terus bisa ngebuat kalian tuh terutama lebih nyaman, lebih menyukai, dan yang pasti karena kalian suka dan support aku, itu yang bikin aku semangat hingga saat ini. Makasih buat semuanya tuh supportnya ya. Dan aku juga minta maaf karena bulan depan kan udah memasuki bulan Ramadan. Maaf ya kalau aku banyak salah selama ini. Pokoknya semangat dan semoga lancar bagi kalian yang menjalankan. Dan buat laki-laki, jangan sampai bolong ya. Nanti aku omelin. Bercanda. Dan makasih juga atas doa dan harapan kalian buat aku, atas grade aku kemarin. Pokoknya terima kasih banyak-banyak lah buat kalian semua atas supportnya. Aku seneng karena aku bisa semakin banyak membawa hal positif. Semoga seterusnya aku bisa menjadi seseorang yang lebih bisa membuat kalian ngerasa nyaman dan menyukai setiap konten yang aku bawakan. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku @aprildevinya2. Kalau kalian mau cerita ataupun sharing sama aku gak apa-apa. Terus juga jangan lupa juga follow TikTok aku @aprildevinya2. Karena kemarin aku live dan aku seneng banget bisa berinteraksi sama kalian. Makasih ya. Semoga podcast ini bisa sedikit mengurangi rasa kangen kalian karena aku lama banget gak upload. Dan nanti kita akan mau bawa podcast apa lagi ya? Nanti aku akan live juga kok di bulan Ramadan. Dan apa lagi ya? Jangan lupa bahagia. Tetap semangat menjalani hari ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.